Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau merespon ya, kita belajar dari Rocky Gerung. Rocky Gerung sarankan PDIP maaf ya, aduh batuk. Ikuti BEM UGM, pasang baliho Jokowi kader paling memalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 19 jam lalu yang nonton 110 viewers ya. Ini di pesan jual ini tidak cari viewers ya, tapi cari ilmu ya. Dan terutama secara subjektif, secara pribadi saya ingin mencoba memahami apa yang mereka lakukan, apa yang mau kita reaksi itu dan kita merespon ya. Kita lihat soal etika ya, Bu Prof, etika aktivitas yang ini saya belum lihat ya sama sekali ya. 1.880.000 banyak. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ngomongin yang kontemplatif lagi di akhir pekan ini bersama dengan Prof yang mumpung lagi enak nih ngobrolnya. Tadi pagi kita bicara soal etika ya, Bu Prof, etika aktivitas yang etik first yang penting. Nah, saya ini saya kira kita masih ada kaitannya ini karena Deputi Bidang Hukum dari tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud itu menyoal bahwa pelanggaran di Pilpres 2024 ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun 99. Dia menyebutnya tahun 1999 itu TPN Ganjar Mahfud bilang pelanggaran Pilpres 2024 lebih buruk dari pemilu 1999. Loh, 2019 kali? Salah mungkin ya? Sebagai pemilu awal reformasi, sebagai pemilu awal terbaik gitu. Tapi kenapa membandingkannya dengan itu? Kenapa mereka juga tidak membandingkan dengan pemilu 2019 di PDI pada waktu masih bagian dari Jokowi? Saya kira yang begini-begini juga kita mesti soal dari sisi etika. Kemudian juga ada Bawaslu. Ini akhirnya Bawaslu Jakarta menyampaikan hasil investigasi mereka bahwa soal yang kemarin disoal ketika Gibran bertemu dengan ABSI ya, bertemu dengan para kepala perangkat desa, kata dia memang awalnya niatnya ada deklarasi, tapi di pengadilan kemudian itu dibatalkan, tidak ada deklarasi. Yang di Senayan itu ya, yang ada 8 organisasi desa yang ngumpul di Senayan, tapi yang hadir pasangan calon hanya satu, yaitu Prabowo dan Gibran. Yang lain nggak dikasih panggung. Nah, itu menunjukkan mereka itu ABSI didorong untuk berpihak pada calon Presiden Prabowo Gibran ya. Telusuri dugaan ABSI dukung Prabowo Gibran, Bawaslu DKI 2 sejak awal bertujuan deklarasi, tapi deklarasi dan kemudian niat silaturahmi saja, kendati ada beberapa pelanggaran. Tapi mereka kemudian menyimpulkan ya karena itu tidak ada secara formal deklarasi ya itu bukan pelanggaran kan. Jadi ini juga soal etika juga yang saya kira cuman dicari-cari saja kebenarannya. Lagi-lagi kita mesti ngomongin soal etika dari sisi yang aplikatif. Ya itu, Saudara Todung Mulya Lubis itu dia salah untuk membuat perbandingan. 98 jelas-jelas itu adalah kontras etis antara tuntutan reformasi dan sisa-sisa politik orde baru, kan itu dasarnya kan. Ada istilah baru di sini, kontras etis ya. Maksudnya kontras etis itu satu perbandingan yang sangat kontras secara etis ya gitu ya maksudnya, antara awal reformasi yang ingin menegasikan warisan-warisan dari Orde Baru yang penuh dengan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kontrasnya di situ. Tapi kalau membandingkan sekarang dengan 1999 itu menurut Rocky Gerung di situ kekeliruan dari analisis atau kesimpulan Todung Mulya Lubis. Mungkin begitu ya. kita kira-kira aja. Biarin supaya kelihatan pinter sayanya. Jadi kalau disebut pemilu 99 itu adalah lebih secara etik itu lebih jujur, ya memang
kita maksudkan itu kan. Karena itu jangan bandingkan dengan 99. 99 itu adalah revolusi atau semi revolusi untuk mengubah etik yang otoritarian pergi pada etik reformasi itu. Nah, setelah reformasi kita nilai sekarang tuh apakah di era reformasi PDIP lebih baik dari 2024 dengan 2019? Bukan. Mesti dibandingkan PDIP hari ini dan PDIP kemarin, pemilu yang berurutan ini. Begitu perbandingannya tuh. Jadi 5 tahun yang lalu ya. Jangan terlalu jauh ke 1999. 1999 itu harus dibandingkan dengan fase sebelumnya kalau awal reformasi dengan fase otoritarianisme itu. Jadi ini perbandingan yang terlalu nggak fair kalau membandingkan sekarang ini dengan pemilu 1919. Harusnya sekarang dengan pemilu 2019. Periode sebelumnya sebagaimana awal reformasi 1999 pemilunya dibandingkan dengan pemilu di masa sebelumnya. Itu ada kontras etis di situ. Tapi kalau sekarang membandingkan dengan awal Orde Baru ya keliru. Saudara Todung tentu sebagai ketua tim hukum dia ingin dapat poin dengan membandingkan dengan 99 tuh. Itu juga perbandingan yang ngaco sebetulnya. Itu antara membandingkan antara apple to apple tapi antara apple busuk dan apple segar kan. Jadi kita mesti kasih kritik juga, jangan sampai semua orang berupaya untuk berlindung pada istilah curang tidak curang padahal pelaku kecurangan di 2019 kemarin juga adalah PDIP itu. Kenapa? Karena dia bagian dari rejim memenangkan Jokowi dan kita tahu bahwa sampai malam itu masih ada proses untuk pembuktian di Bawaslu dan terjadi kekerasan di situ kan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan upaya untuk mendapat surplus dari masalah-masalah kecurangan ini jangan didalilkan pada 99. Justru semua kita menganggap bahwa yang sekarang itu diperburuk atau menjadi buruk karena etik reformasi tidak diteruskan, termasuk tidak diteruskan oleh PDIP di 2019. Nah sekarang karena PDIP berseberangan dengan Jokowi, maka PDIP mau cari surplus value dengan karena pembelahan politik ini. Jadi dua-duanya mau Jokowi mau PDIP di 2019 itu tidak jujur di dalam politik. Dikupas, dikuliti sama Rocky Gerung ya. PDIP mencoba membersihkan diri itu karena sekarang berseberangan dengan Jokowi. Padahal PDIP dan Jokowi itu sama-sama bagian rejim yang sama waktu itu ya. yang bermasalah secara etik yang penuh dengan kecurangan tahun 2019. Jadi hanya Rocky Gerung yang bisa melihat dengan jujur karena dia tidak punya kepentingan dan dia berdiri di atas puncak gunung sementara PDIP dan Jokowi itu berdiri di kaki desa sehingga horizonnya terbatas dibandingkan Rocky Gerung yang berdiri atau termangu di leher gunung atau di puncak gunung yang kelok-kelok sungai itu dia bisa ikuti sampai bermuara di samudera dan batas-batas hutan juga dia bisa ikuti. Dia bisa deteksi kapan dia itu tertutup kabut, kapan dia itu terang dan bersentuhan dengan horizon yang luas. Ya, kan kita ingat bagaimana pemilu 2019 itu salah satu pemilu terburuk, bahkan pemilu terburuk. Tugas penyelenggara pemilu meninggal dunia kalau nggak salah 800 orang ya, dan sampai sekarang pun kita tidak mendapat penjelasan yang clear apa yang. Ya, hampir 800-900 petugas pemilu itu yang wafat ya. Ini satu kejadian yang luar biasa dan tidak ada penjelasan yang clear daripada pemerintah kecuali informasi bahwa setiap mayat petugas panitia pemilu saat itu tidak boleh diotopsi dan mendapatkan santunan dari pemerintah 30 juta rupiah. Tetapi satu orang yang meninggal. Tapi kita juga kejadian sampai ratusan orang meninggal di saat pemilu itu, di saat proses pemilu itu, petugas-petugas KPP sampai ratusan dan yang wafat itu hampir ya 800 sampai 900 tapi yang sakit itu hampir 11.000 itu menyisakan pertanyaannya the big question mark, satu tanda tanya besar, kenapa itu harus diselidiki nanti satu saat ketika kekuasaan sudah berubah ya. Terjadi itu selain soal kelelahan, soal penyakit dan sebagainya, apakah ada
soal dibalik itu, belum lagi soal sengketa di Mahkamah Konstitusi juga, dan sebenarnya sejak pada saat itu kita juga sudah dideteksi ada kebusukan di Mahkamah Konstitusi. Kebusukan di Mahkamah. Itu pentingnya mengingatkan, jangan sampai manipulatif tuh. Datanya Saudara Mulia Lubis pasti dia tahu, tapi dia memanipulasi kan. Seolah-olah PDIP itu partai yang bersih di 2019. Nggak begitu dong, jadi mesti fair. Walaupun akhirnya Todung itu jadi politisi, saya tetap anggap bahwa iya, itu teman saya, Todung Mulia Lubis. Tapi kita mesti tegur itu demi kejujuran sejarah. Jadi dia mengecam ya, Todung Mulia Lubis, ya, yang sudah terkenal sejak tahun 90-an ya. Saya pernah diutus ya sebagai OB dari dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya. Satu utusan khusus kelompok kecil, utusan dari kampus waktu itu untuk nyapu di kampus Universitas Kris Dwipayana di Jakarta Timur. Di situ Todung Mulia Lubis saya lihat sedang memberikan satu materi ya, Todung Mulia Lubis dalam sebuah acara seminar, dan saya ada di situ ngepel ruangan seminar waktu itu. Jadi saya udah kenal itu siapa Todung Mulia Lubis, ternyata temannya Rocky Gerung, dan dia mengkritik temannya supaya punya kejujuran intelektual meskipun Todung Mulia Lubis itu seorang akademisi dan sekarang menjadi politisi. Tapi ya jangan terus membenarkan bahwa PDIP tahun 2019 itu bersih, tidak, kata Rocky Gerung. Tapi dia sama-sama busuknya dengan rejim saat itu, yaitu rejim Jokowi yang memenangkan memenangkan pemilu dengan segala masalahnya, tanda petiknya, atau dengan segala kecurangannya, tanda petiknya. Pakailah kedudukan Anda sebagai juru bicara, tapi bukan dengan memanipulasi hal yang barusan kita ingat. Bahwa kan 2019 barusan kita lalui, dan itu justru parameter untuk menunjukkan bahwa selama periode Jokowi itu pelanggaran etik itu dan ketidakjujuran pemilu berlangsung terus. Sekarang juga sama. Kenapa? Ya karena ini kan efek dari regimentasi yang dibuat oleh Jokowi, dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan itu pasti pemilu tidak jujur. Demikian juga sebaliknya, keinginan untuk menghalangi Prabowo di 2019 juga menghasilkan ketidakjujuran. Memang sekarang Jokowi kemudian berdamai dengan Prabowo, itu soal lain. Tapi fakta bahwa Pak Prabowo 2019 diupayakan untuk dihalangi atau dihalau bahkan dari elektoral politik itu juga mesti kita paham tuh. Karena Prabowo yang berjuang untuk mempertanyakan kejujuran pemilu, mempertanyakan kematian ratusan ribuan petugas KPPS segala macam. Kan itu juga battlefield yang mesti kita ingat. Jadi jangan terlalu pendek ingatan sejarah Pak Todung sebagai tim dari TPN ya, bukan sebagai advokat. Ya, dan saya kira standar itu harus diterapkan di mana saja ya, bukan karena kebetulan kita yang menjadi korban kita teriak-teriak, tapi ketika kita menikmati pelanggaran-pelanggaran tidak diam saja. Ini yang saya kira penting kita untuk letakkan secara proporsional juga. Itu sama seperti kasus saya, semua orang merasa wah terima kasih PDIP udah menarik kembali laporan pada Rocky Gerung. PDIP narik kembali bukan karena dia paham demokrasi, karena dia mau cari surplus dukungan supaya terlihat bahwa tinggal Jokowi yang otoriter. Enggak begitu tuh. Asal usul dari kasus saya adalah persatuan antara PDIP dan Jokowi untuk memperkarakan saya. Itu juga Todung Mulia Lubis mesti tahu soal semacam itu kan. Jadi tapi itu bagi kita kita belajar sebetulnya. Wah, hal yang prinsipil itu jangan diputar-putar lah. Karena orang dengan mudah menemukan, begitu Anda putar sesuatu yang prinsipil itu artinya Anda sedang jadi oportunis kan. Itu tajam ya. Kejujuran intelektual dari Rocky Gerung ya. Dia intelektual sejati yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan. Sebaliknya dengan Todung Mulia Lubis. Tapi satu hal saya kira apa yang disampaikan oleh Todung Mulia Lubis ini memang mengkonfirmasi apa selama ini yang orang soal kecurangan gitu ya. Mengkonfirmasi. Dan ini memang yang soal sangat serius pilpres kali ini terutama itu akan kecurangan yang luar biasa masif gitu. Ya itu konsekuensinya ada tuh. Kalau dia
Partai Demokrat dan PDIP Perjuangan menganggap ini curang melalui mulutnya Todung mesti bilang pada Megawati, kita batalkan pemilu ini atau kita ganggu dong supaya nggak curang. Tuh bagaimana caranya? Ya siapa yang membuat ini curang? Ya Jokowi. Jokowi itu siapa? Masih pemegang kartu anggota PDIP. Bagaimana supaya dia nggak curang? Ya pecat dia dari PDIP supaya dia tahu bahwa dia nggak punya hak lagi untuk meminta legitimasi dari partai, supaya rakyat akhirnya tahu bahwa PDIP serius, PDIP tahu yang curangnya adalah Jokowi, karena itu PDIP memecat Jokowi, maka PDIP dapat poin di situ tuh. Begitu cara berpikirnya tuh. Jadi Todung Mulya Lubis mesti teruskan logikanya bahwa penghalang dari kejujuran pemilu itu adalah Presiden Jokowi. Kan bukan ketua BEM UI atau BEM UGM penghalangnya kan. Itu juga mesti real ditunjukkan dong. Jangan sekedar kirim sinyal bahwa ini curangnya. Siapa yang bikin curang? Kan itu dasarnya. Orang mau tahu Megawati tunjuk hidung. Pembuat kecurangan itu adalah Presiden Jokowi yang adalah kader partai kami dan kami malu tuh, dan kami muak. Begitu dong pasang. Poin dari Rocky Gerung sebenarnya sekaligus ya memukul Jokowi, sekaligus memukul PDIP, dan sekaligus memukul Todung Mulya Lubis ya, yang sama-sama tidak jujur ya. Dan seharusnya ya PDIP tegas memecat Jokowi jadi ketua dari kader PDIP, gitu. Karena biang kecurangan menurut versi siapa ini, si kacamata ini, Rocky Gerung, biang kecurangan adalah Presiden Jokowi. Ya. Oleh karena itu harus disikapi dengan jelas supaya PDIP bersih dari kecurangan berikutnya, harus memecat Jokowi sebagai kader partai kan gitu. Dan untuk Todung Mulya Lubis harus mengerti persoalan-persoalan yang substantif yang disebut oleh Rocky Gerung tadi, bahwa apple to apple membandingkan kecurangan 2024 dengan 1999 itu seperti membandingkan, harusnya apple to apple itu bukan apel, tapi dia membandingkan apel busuk dengan apel yang bersih, yang sehat. Jadi nggak fair harusnya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu 2019. Yang di situ PDIP itu bagian dari pihak yang melakukan kecurangan bersama Jokowi. Itu kata siapa? Rocky Gerung, bukan kata saya. Saya kan mencoba memahami, saya mencoba belajar. Supaya sel-sel otak saya sebagai orang tua yang udah umur 62 tahun itu bisa nggak terlalu pikun gitu loh. Masih bisa menangkap apa maksudnya Rocky Gerung. Yang dia mah bukan orang pikun, dia orang pinter ya. Kalau saya kan lain. Ada poster gede-gede supaya setara argumen PDIP dengan argumen ketua BEM UGM, kan itu yang kita maksud. Nah sekarang justru ketua BEM UGM yang jadi acuan. Ya. Jadi maksud Anda pasang itu berbaliho setidaknya di kantor PDIP gitu ya, bahwa kami malu. Iya dong, pasang baliho itu. Jangan konferensi pers yang ada isinya tuh. Ya, ini menarik ini. Jokowi kader paling malu. Tapi Anda itu saya amati diam-diam Anda sering memberikan semacam tip-tip loh pada baik PDIP, ke Pak Prabowo dan sebagainya. Ya kita kan ikut membangun bangsa, itu istilahnya hari ini. Dia istilah membangun bangsa, tapi sebenarnya dia bahasa kerennya Rocky Gerung adalah public educator ya, yang sedang mendidik bangsa lewat narasi-narasi dan percikan-percikan intelektualnya yang serpian-serpian pemikiran yang kadang tajam menghunjam tiang istana yang zalim itu ya. Oke, jadi saya kira ini lagi-lagi soal etik itu ternyata memang tidak sepele banget ya, karena yang soal-soal begini ini jadinya standar orang ketika dituntut oleh etik, mungkin orang tidak akan menyampaikan seperti itu, karena katakanlah orang akan menyebutnya kalau batil ya katakanlah batil, gitu. Kalau dia benar katakanlah benar, kan itu yang saya kira prinsip itu, dan itu tidak boleh berlaku hanya ketika kelompok kita yang benar kelompok kita benar kita bela benar, dan kalau salah kita ya tetap benar, sementara kalau lawan walaupun benar kita cari kesalahannya. Ya mestinya PDIP itu ikuti aja apa yang dilakukan oleh BEM UGM di depan kantor PDIP, tulis gede-gede, baliho gede-gede, Joko Widodo adalah kader PDIP yang paling memalukan. Kan itu mesti viral begitu tuh. jawabannya. Viral tuh Bung Rocky, pasti itu viral kan jadi berita berhari kalau dipasang tuh. Saya kira Jadi poin itu usul yang serius ya.
kalau di kantor PDIP di Kemanggisan apa Kebagusan yang di dekat rel kereta api di Lenteng Agung ke arah apa itu Pasar Minggu itu kalau dibikin satu apa namanya satu baliho besar ya, dan tulisannya itu tadi Jokowi kader PDIP yang paling memalukan, itu tentu akan membuat kecurangan itu hancur ya. Pada detik yang pertama terjadi demoralisasi bagi rejim yang otoriter, karena itu dilihat setiap hari oleh penumpang kereta Bogor Jakarta ya, yang 5 menit sekali lewat situ, atau dilihat oleh orang-orang yang melintasi di jalan ke arah Pasar Minggu, ke arah Pasar Rebo, dan ke arah Kalibata itu yang sangat padat di depan kantor PDIP itu. Itu satu ide yang terobosan, ide yang sangat cemerlang ya, yang harusnya diperhatikan itu. Nggak usah menyerang pakai kata-kata, nggak usah pakai konferensi pers itu. Langsung itu menyerang otoritarianisme melalui baliho. Ide yang cemerlang dari Rocky Gerung ya. Poin kita kan, etik itu mesti absolut, jangan dicicil-cicil gitu. Nah kalau memang udah dinyatakan sebagai kader yang memalukan, ya udah ditarik dong, dibatalkan. Bukan ijazahnya yang dibatalkan karena mungkin nggak ada oleh BEM. Tapi kartu anggota Pak Jokowi kan ada dipegang oleh Ibu Mega kan. Jadi bikin konferensi pers untuk menarik kartu anggota Pak Jokowi, karena dianggap Pak Jokowi adalah kader yang paling memalukan sepanjang sejarah PDIP itu. Bandingkan misalnya dengan kader-kader lain yang berupaya di 97 itu fight dengan kekuasaan, kan itu mesti ada dong aturan itu tuh. Begitu cara mengukur etik. Dan paling Mungkin Pak kita minta Pak Todung Lubis bikin konferensi pers dan bilang bahwa besok kami akan pasang poster yang lebih mendebarkan daripada poster BEM UGM. Nah itu baru ya nggak berani Todung Lubis ya, orang yang nggak berpikirnya nggak radikal sebagaimana Rocky Gerung. Todung Lubis ya, dia pernah menjadi pembela dari Pak Harto di majalah Times waktu itu ya. Todung Lubis ya, ketika Pak Harto dihujat dia pembela dari Soeharto. Saya kira rekam jejak itu tidak memungkinkan dia akan mengulangi satu kritik terhadap kekuasaan dengan memasang baliho seperti usulan Rocky Gerung ya. Jokowi adalah kader PDIP yang paling memalukan. Itu nggak mungkin dilakukan oleh Todung Lubis ya. Top tuh. ini menarik, saya kira dengan satu baliho yang modelnya murah banget, itu kampanyenya udah luar biasa seperti yang dilakukan oleh BEM UGM gitu ya. Itu moral itu mesti betul-betul dipertahankan ya, secara absolut dan diperjuangkan secara absolut, bukan dengan nyinyir ala politisi. Itu nggak bisa begitu tuh. Sekali kita kenali watak Presiden Jokowi, maka kita tahu dia menyimpan authoritarian personality, dan itu artinya mesti dibatalkan sifat-sifat itu, dan itu ada tugas PDIP. Authoritarian personality. Jadi menurut Rocky Gerung di video yang lain, Jokowi adalah punya sikap otoritarianisme sebelum dia mengalaminya, sebelum dia melakukannya. Dia sudah berpikir otoriter ya, di dalam pikiran sebelum terjadi. Contoh, dia menginginkan kekuasaan 3 periode. Dia menginginkan penambahan kekuasaan. Itu berarti dia punya sikap yang otoriter sebelum sikap itu berada dalam satu kenyataan. Kalau Anies Baswedan itu sudah berpikir memiliki sikap adil, memiliki pikiran adil di dalam pikirannya, sejak dalam pikiran sebelum dia mengalami atau menyatakan keadilan itu dalam proses-proses sosial politik. Itu beda ya. Dan authoritarian personality itulah ya, kepribadian yang diliputi oleh otoritarianisme, itulah yang dideteksi oleh Rocky Gerung bahwa itulah kepribadian Jokowi sejak awal, dan itu akan susah hilang itu, kecuali harus dibatalkan ya, dan diserang secara terus-menerus ya. Ya oke. Nah jadi sebenarnya ini saya heran juga dengan PDIP. Kenapa bahkan orang seperti Kaisang kemarin pun udah mulai meledek kan. Kita bahas juga kemarin soal bahwa kalau Anies jelas posisinya
akan melakukan perubahan, tidak melanjutkan program Pak Jokowi. Pak Prabowo jelas melanjutkan. Tadi kok PDIP dia bingung. Kata dia, ini kan ledekan-ledekan yang kecil tapi mengena banget gitu, sebenarnya menunjukkan bahwa ambivalen banget gitu sikapnya PDIP dan Ganjar. Kita melihat nanti debat calon wakil presiden, ada pertanyaan tentang misalnya Anies mengajukan pertanyaan, apakah menurut bukan Anies lah, Caimin kan ini wapres Ya. debat. Apakah menurut Mahfud MD Presiden Jokowi itu adalah kader PDIP yang paling memalukan? Kan Mahfud mesti jawab itu kan. Hal-hal beginian itu jadi gimmick, tetapi kemudian membuka percakapan kan. Sama seperti Pak Prabowo kemarin bicara soal etik itu ndasmu, jadi membuka percakapan kan. Jadi kita berterima kasih pada Pak Prabowo karena membuka percakapan untuk mengulas kembali basis etik dari demokrasi itu apa tuh. Asal usul perjuangan kita etiknya di mana. Dan demikian juga nanti soal kedudukan Pak Jokowi, masih etis nggak dia sebagai kader PDIP kalau udah dinyatakan tidak etis oleh UGM. Kan mestinya standar etis itu dibuat oleh universitas. Dan Universitas UGM udah katakan bahwa Jokowi itu melanggar semua standar etik. Karena itu dia adalah alumni yang paling memalukan. Alumnus yang paling memalukan. Jadi dengan cara itu ya sebenarnya PDIP aman kan. Mengatakan bahwa ya memang benar yang diucapkan oleh PDIP, oleh ketua UGM, karena itu kami pasang poster yang kira-kira tidak setajam BEM UGM lah, karena ukuran saya sebut evaluasi etis dari universitas itu lebih tinggi daripada evaluasi etis partai politik. Dan itu sebetulnya yang akan jadi gimmick baru dalam kita menghadapi debat-debat ini kan. Jadi semua orang akan ngeh bahwa oh ya PDIP punya posisi dan Jokowi mesti menjawab posisi itu. Nanti Jokowi akan tegur, iya, tapi harus sopan dong kalau menegur kadernya sendiri, kayak gitu begitu. Ya. Tapi saya perlu mengingatkan Anda dan juga banyak viewer kita yang mudah underestimate terhadap Gibran, gitu ya. Karena kan selama ini cita Gibran itu cuma bisa ngomong asam sulfat dan juga mau bubuk jam 9 sebelum jam 9 gitu ya. Tapi sekarang dia udah mulai nih kampanye, saya baca dia tentang bagaimana IKN itu targetnya adalah untuk pemerataan ekonomi di kawasan Kalimantan. Dan dia udah mulai masuk pada gagasan yang substansial, meskipun kita boleh sepakat dan tidak sepakat, dan boleh sepakat dan tidak sepakat dengan ucapan dia gitu, Bro. Ya, kalau itu kita tinggal minta cek Bima Yudhistira bisa menunjukkan atau muridnya Faisal Basri untuk menunjukkan pemerataan di mana yang terjadi ada disparitas, bahkan pertumbuhan untuk dimeratakan itu cuma 0,4% dalam simulasi yang dibuat oleh mahasiswa FEUI. Jadi sebetulnya ucapan Gibran itu juga ucapan yang dengan mudah dibatalkan oleh satu data kecil. Tapi kan orang menganggap ya ucapan Gibran ngapain dipersoalin itu berlebihan dong. Kan Gibran sebetulnya asal ngomong doang kan. Jadi itu juga hal yang mestinya dipantau oleh PDIP. PDIP bisa katakan bahwa kami udah bikin riset dan ternyata IKN tidak akan menimbulkan pemerataan, bahkan menimbulkan disparitas. Apakah IKN akan menumbuhkan ekonomi di sekitar Kalimantan? Iya, tapi 0,4% itu nggak ada gunanya tuh. Itu artinya akan terkejar oleh inflasi misalnya kan. Tetapi nanti orang bilang ya bukannya partai PDIP dulu juga mendukung. Jadi itu sialnya begitu tuh PDIP. Diledek Gibran dia nggak bisa balas. Diledek Kaisang juga. Diledek Kaisang. Ya. Jadi bagaimana cuma partai yang berusia tua itu? Kan kita mesti anggap PDIP itu usianya dari tahun 26 tuh ketika Bung Karno menggagaskan tentang marhainisme misalnya tuh. Jadi sebetulnya PDIP itu kehilangan momentum politik sekaligus kehilangan hak sejarah untuk bicara tentang kerakyatan. Karena dia ragu-ragu dari awal itu untuk beroposisi dengan seorang kader yang sebetulnya paling memalukan, yaitu namanya Jokowi. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini gagasan Anda ditangkap oleh PDIP 0% ya. Ya, gitu kita lagi bantu PDIP untuk memulihkan kembali akal sehat demokrasinya. Ya, itu jadi kesimpulannya PDIP sekarang berada dalam posisi yang sangat sulit secara politik ya. Tadinya dia adalah pendukung berat dari Jokowi selama 23 tahun terakhir dan kemudian ditinggalkan oleh Jokowi dan keluarganya yang membangun dinasti sendiri, dan itu membuat PDIP menangis, dan serangan-serangan dari kader-kader Jokowi, pengikut Jokowi atau dari Kaisang itu misalnya yang menyindir PDIP tentu ya tidak bisa dibalas oleh PDIP karena
PDIP sejak awal adalah bagian dari rejim yang merupakan common enemy bagi civil society. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini Dr. Tifa. Berita dana kampanye Capres 02 sebesar 400 triliun sudah dihapus, tapi jejak digital dalam bentuk video masih beredar. Silakan buat yang bilang saya hoax, buka mata jangan ngantuk mulu. Iya. Kok bisa? Kita lihat ya. Kalau di angka kisaran Nih, Bang berbicara anggaran ini Bang, yang disiapkan TKN untuk TKD di Provinsi Lampung, besarannya kisaran berapa ini Bang? Kalau Prabowo sudah mengatakan anggaran 400 triliun untuk pergerakan dari Sabang sampai Merauke kan. Nah, ada 11 provinsi yang prioritas untuk menang mutlak, termasuk diantaranya Lampung. Ya tinggal bagi saja. Kalau di angka kisaran berapa jadi Bang? Ya, kalau itu saya nggak boleh buka. Ya, kalau buka berarti intinya no limit. Ya, no limit. kita tidak dibatasi berapa jumlah anggaran yang berapa, tapi tinggal mempertanggungjawabkan bagaimana Anda mengelola anggaran supaya semua program bisa berjalan. No limit, Masya Allah. Ya, kalau ini Lampung, ya tinggal Coba. bagi saja. Kita lihat lagi ya. Cara anggaran ini Bang, yang disiapkan TKN untuk TKD di Provinsi Lampung, besarannya kisaran berapa ini Bang? Kalau Prabowo sudah mengatakan anggaran 400 triliun untuk pergerakan dari Sabang sampai Merauke kan. Nah, ada Prabowo sudah menganggarkan 400 triliun. Itu jejak digital yang dimaksud oleh Dr. Tifa ya. Dr. Tifa. Ya. Berita dana kampanye Capres 02 sebesar 400 triliun sudah dihapus, tapi jejak digital dalam bentuk video masih beredar. Kita lihat lagi ya, kita ulangi lagi ya. Berbicara anggaran ini Bang, yang disiapkan TKN untuk TKD di Provinsi Lampung, besarannya kisaran berapa ini Bang? kalau Prabowo sudah mengatakan anggaran 400 triliun untuk pergerakan dari Sabang sampai Merauke kan. Prabowo sudah mengatakan anggarannya 400 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran Masjid Ojo Lali 6 Suhada alhamdulillah sudah rapih. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pengecoran
Masjid Ojolali. Kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepet lah gitu. Karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Ojolali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada kena juga tulang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Kalau nggak kerjain enak juga ini kalau yang disuruh tukang. Ya benar kok. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang ono aja, bang ini aja kata bang ini jawab gimana? Tulangkan lo kata bang ini tulangkan nih. Jadi orang kan kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Harus buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini bang di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan. Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada itu, iya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Thank you.